Halo, selamat pagi teman-teman bikin pagi-pagi. Ketemu lagi sama saya Kiki yang hari ini akan ngajakin kamu yang ada di rumah untuk bareng-bareng bikin bros etnik semanggi. Dadah. Nah, tekniknya nanti bisa dikembangkan jadi macam-macam desain ya. Salah satunya mungkin jadi bros yang kayak saya pakai pagi ini. Waduh. Selamat pagi Mbak Aci, Mbak Sabrina mungkin ya namanya. Oh bukan ya. Mbak Deose, Kicana. Selamat pagi semua ya, Mbak Arik juga. Assalamualaikum. Juga Mbak Fedwia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waduh, ini kok jadi kayak siaran radio ya guys. Oke. Yang jelas kita akan bareng-bareng bikin bros kayak gini. Namanya bros, kita kasih nama bros etnik ya. Jadi bros dengan penampang atau alas berupa lempengan seperti ini. Jadi tapak brosnya itu diganti dari bahan-bahan kayak gini. Dan teknik ini sebenarnya basic banget. Jadi kalau misalnya teman-teman kembangkan lagi, itu bisa jadi macam-macam bros ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok kayaknya kurang pas posisi. Oke, semoga ini lebih pas ya, lebih kelihatan gitu. Nah, kayak gini brosnya. Deng 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 deng. Nah, salah satu pengembangan desainnya nanti bisa jadi yang kayak saya pakai. Lebih rumit dikit sih. Nah. Oh ya. Kita bikin dulu yang sederhana, nanti pelan-pelan kita akan kembangkan jadi yang lebih sulit. Selamat pagi juga Mbak Mia Rose. Halo Alef, good morning. Wah, Q hermoso. Saya harus belajar nih bahasa Spanyol. Prancis, Spanyol kayaknya. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini kita gunakan dulu kawat super. Deng 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 deng. Kawat yang memang kuat banget. Beberapa teman saya bilang atau pelanggan kita juga bilang, Mbak ini kayaknya kawat Monel deh. Bisa jadi ya. Jadi bahannya memang stainless dan nggak gampang berubah warna, nggak berkarat. Terus lebih mengkilat gitu. Nah, cuma memang dari beberapa toko yang udah pernah saya coba bikin jualan kawat, itu kawat yang paling enak adalah kawat super yang kita jual ini. Jadi kadang-kadang sama judulnya kawat bros, tapi karena kawat ini tidak branded ya, nggak ada mereknya, jadi kan susah menentukan standar yang pas gitu ya. Jadi kadang-kadang beli di sini, loh kok gampang putus ya, padahal namanya juga sama. Sama-sama kawat bros gitu. Nah makanya kawat yang dijual di koleksi Kiki kita kasih nama kawat super karena ini kawatnya super banget gitu, bisa bikin kayak gini nih, manik-manik yang seperti ini kan sebenarnya dia jauh banget ya dari penampang tapi dia nggak goyang. Walaupun terlihat sederhana tapi ini nggak bisa dicapai kalau kita nggak pakai kawat yang tepat. Jadi pada saat teman-teman bikin di rumah, pastikan punya kawat yang pas untuk bikin desain bros yang dimaksud. Aduh, sepertinya tetangga depan rumah lagi betul-betulin rumah ya. Jadi kayaknya pagi ini akan dimeriahkan dengan bunyi duk duk duk. Oke, saya pakai dulu biar kelihatan kan. Oke, sudah siap. Nah, untuk bikin bros ini sebenarnya bahannya itu nggak harus pakai batu yang besar ya. Artinya kalau teman-teman sekarang punyanya bahan-bahan yang kecil-kecil aja itu pun bisa. Cuma kenapa sih kalau bros di koleksi Kiki dikasih batu besar satu? Supaya sebenarnya ini lebih ke fungsi ekonomis ya. Bukan fungsi ekonomis sih. Mungkin lebih ke strategi marketing. Jadi kalau misalnya bros itu batunya kecil-kecil, yang mana batu kecil itu tidak kalah mahal juga ya. Kadang-kadang batunya lebih kecil lebih mahal gitu dibandingkan yang besar. Cuma bagi orang awam dan beberapa customer kita yang nggak terlalu tahu tentang batu, ketika dia harus bayar harga 50.000, terus batunya kecil gitu, terus dia mungkin akan merasa gini aja, nggak terlalu kelihatan, biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya
dia ngelihat wah ada satu batu yang besar dan batunya itu motifnya bagus gitu. Itu secara efek apa ya? Di pelanggan kita yang akan macam-macam orangnya ya, nggak semuanya memahami tentang produk handmade, nggak semuanya tahu tentang batu. Nah, efek dikasih batu besar satu itu membuat orang jauh lebih ikhlas untuk bayar harga mahal. Jadi pada saat teman-teman pilih bahan, pastikan bahan-bahan yang dipilih itu ada artinya gitu ya. Atau maksudnya kenapa sih pilih bahan ini gitu. Terus nggak sekedar cantik aja, tapi secara lebih jauh pemilihan bahan itu juga akan memberikan rasa bahagia yang lebih ke orang yang make. Oke. Selamat pagi Mbak Yuli Marlina, Mbak Syara Alam Syah. Wah, pagi ini kayaknya banyak ya teman-teman yang ikutan. Senang banget. Nah, jadi batu besarnya bisa teman-teman ganti ya di rumah pakai batu apapun. Dan nggak harus pakai batu juga. Artinya kalau teman-teman mungkin mau jual ke kelompok dengan harga yang lebih murah, atau aku nggak mau jual harga 50.000 mbak gitu, tapi aku mau jualnya cuman harga 25.000 aja karena yang beli itu rata-rata adik-adik SMA misalnya. Oh nggak apa-apa, kasih aja resin yang warna-warni yang harganya lebih murah, yang satu bungkus 5.000 bisa dapat banyak gitu ya. Mungkin itu justru akan lebih menarik buat mereka. Jadi pemilihan bahan pastikan dicocok-cocokin juga sama orang yang kita bayangkan akan memakai bros yang nanti kita jual gitu. Jadi nggak sekedar bikin aja, tapi sambil dibayang-bayangin itu. Mbak boleh nggak pakai plat segi 4? Boleh banget Mbak Arik. Justru kalau Mbak nanti modifikasi dengan plat model lain ya, misalnya punyanya segi 4, bulat, panjang, oval, bros yang dibikin akan jadi lebih unik karena mungkin cuma Mbak Arik yang punya desain seperti itu ya. Selamat pagi Mbak Ita yang hari ini bisa ngikutin kelasnya dari rumah ya, senang banget. Nih dijepit paling ujung deket banget ya, tujuannya supaya dia nggak goyang. Jadi batunya ini nggak gerak lagi. Nah kalau batunya masih gerak itu sangat memungkinkan bros yang dijual nanti kayak bentuknya itu bisa berubah-ubah terus karena batunya masih bisa digerak-gerakkan. Setelah batu ini dipasang, selanjutnya kita pasang manik yang paling lebar. Nah, kali ini saya pakai manik yang akrilik. Ini kemarin maniknya sempat habis ya, tapi insya Allah besok Kamis atau Jumat ini sudah bisa dibeli lagi guys di koleksi Kiki dalam berbagai model. Dan ini adalah salah satu investasi terbaik untuk bikin bros ya, karena bahannya plastik, warnanya macam-macam, jadi dia cukup ringan dan bentuknya juga unik gitu. Jadi kayak ada batik-batiknya gitu. Ini juga harganya 5.000-an gitu di tempat kita. Nah kayak gini ya dipasang, jadi dia kanan sama kiri kayak terus dilipat kawatnya ke belakang seperti ini, tahan di belakang lalu diputar lagi 1, 2 ya. So, ya 1, 2, nah sampai 3 deh, kita lihat ya. Ini kawatnya yang awal sama sisa, terus ini belakangnya. Bismillah, kelihatan ya teman-teman, semoga cukup jelas. Ini basic ini kalau teman-teman bisa bikin, insya Allah bisa sudah memulai usaha jualan brosnya sendiri gitu ya. Jadi dari rumah biasanya cuma pakai, biasanya beli jadi. Kenapa enggak? Mumpung work from home ya kan, sambil ngetik-ngetik kerjaan dari kantor, sambil bikin bros juga. Ya kali-kali bisa jadi penghasilan sampingan ya. Nah terus ini dipasang lagi, diletakkan kawatnya ke arah belakang, tahan, lalu diputar. Selamat pagi Mbak Arti, kita pakai kawat ukuran 0,4 ya Mbak. Nah nanti kalau Mbak mau pakai, misalnya gini ya, mungkin ada teman-teman di rumah yang saat ini nggak punya kawat super kayak yang kita pakai.
Terus tanya, Mbak kalau pakai kawat tembaga bisa nggak gitu? Kawat tembaga yang biasanya dibuat aksesoris where working itu bisa juga. Gimana kalau pakai ukuran 0,4 bisa? Ukurannya berapa? Apakah 0,4 juga gitu? Nah, jadi secara tekstur kawatnya sendiri akan berbeda ya. Jadi bisa aja teman-teman pakai saat ini bikin pakai kawat tembaga ukuran 0,4. Tetapi nanti ada beberapa tahap yang hasilnya nggak akan sama seperti kalau teman-teman pakai kawat yang super ini. Hari ini banyak ya yang lewat-lewat. Halo, selamat pagi Mbak Inung, Mbak Rosita. Oke, ini adalah penampang dasarnya ya. Untuk penampang dasar ini sebenarnya boleh pakai manik apapun juga. Jadi teman-teman bisa kreasikan di rumah. Mungkin mau pakai yang bentuk ini cam-cam daun gitu ya. Nah, tapi biasanya saya meletakkannya dalam 4 posisi gini. Jadi atas, bawah, kanan, kiri. Nah, ini akan memudahkan kita untuk memasang manik-manik yang berikutnya. Setelah bagian bawah atau dasarnya ini jadi, selanjutnya kita pasang. Halo Stelora, good morning. Kita pasang beads yang paling besar ya, this one. Oke. Taruh di depan, put in front of the beads. Oke. Tahan yang di belakang, jepit, lalu kita putar. Seperti ini. Oke guys. Ya. Terus habis gitu kita tarik lagi ke atas. Letakkan yang bulat besar juga tapi lebih kecil daripada yang pertama. Di sini. Mbak, boleh nggak sih kita pakai manik-maniknya semuanya ukuran 12 mili? Karena saya nggak punya ukuran 10 sama 8 mili sama ukuran yang lain. Jadi saya cuma punya satu ukuran aja. Sebenarnya nggak ada yang larang sih. Cuma gini, kalau manik-maniknya sama besarnya ya, jadi 12 mili, 12 mili, 12 mili, biasanya bagian tengah dari brosnya itu nggak akan ketutup sempurna. Alias dia masih akan ada rongga yang membuat kawatnya terlihat dari sisi atas. Nah, jadi kalau teman-teman bikin akan lebih baik punya batu dalam berbagai ukuran. Nggak apa-apa Mbak Eno, ini masih baru banget ya. Dan ini bisa bikin banyak nanti kita bisa ulang lagi. Oke, ini satu lagi, kawatnya ditaruh di belakang, dijepit. Keras juga ya guys bunyinya. Terus kita putar lagi. Assalamualaikum Mbak Tifali, selamat pagi Mbak Ita juga. Wah, Mbak Ita di Hongkong rajin banget ya, ikut terus. Nih. Oke ya. Nih, kalau teman-teman perhatikan ketika dia pakai ukuran beadsnya berbeda, dia rapi, alias bagian kawatnya itu nggak kelihatan ya. Jadi ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi ketika dipraktekkan sangat susah sekali untuk membuat posisi manik-maniknya bisa serapi ini. Dan tidak hanya itu, jadi nggak cuma depan yang rapi, belakangnya pun kecil ya, kayak gini. Nah ini kalau nggak pakai kawat super biasanya agak susah. Jadi, iya Mbak, meriah ya. Ada yang jedok-jedok. Aduh, ya, kebetulan alhamdulillah nih tetangga ya, yang tak lain dan tak bukan adalah Pak Joko, Mbak Christine, lagi betul-betulin rumah. Nah, terus kalau sudah yang tengah ketutup, selanjutnya kita akan bikin yang agak menjuntai keluar. Nah, di bagian ini sebaiknya teman-teman pakainya kawat super ya. Jadi kalau yang pertama bisa pakai kawat yang lain, tapi pada step ini sebaiknya gunakan kawat super guys. Wow.
Roti donat sudah lewat. Taruh ya di bagian yang kosong. Terus lipat ke belakang lagi seperti ini. Tahan, lalu diputar. Wah, iya Mbak Mia. Moga-moga nanti siaran orangnya bisa nggak sampai putus-putus ya. Oke, nanti kita akan berhentiin dulu setengah jam supaya bisa di save di duduk-duduk itu semakin keras. Oke, ini yang bawah sini sudah dipasang, kita lanjut isi pasang sebelah sini. Ya, sebelah sini pasang, lalu dilipat. Set. Lipat kayak gini, tahan jepit. Seperti ini, guys. Oke. Terus kita isi lagi sebelah sana. Wow, sepertinya terjadi ada yang jatuh. Terus kita ambil lagi satu manik. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Wow. Oke, taruh sini. Set di belah atas ya. Jadi diisi di berbagai position. Waduh. Kanan, kiri, atas, bawah semuanya dikasih. Oke. Nah. Oke. Gampang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau sudah selesai, kita isi lagi di pojok yang bawah sini. Kawat masukkan ya. Mungkin ada yang tadi belum jelas, masukkan maniknya, lipat kawatnya ke belakang sini, di belakang ditahan, di depan diputar. Makasih Mbak Seli. Nanti kalau Mbak Seli yang bikin juga pasti cetar membahana ya. Asalkan step by stepnya diikutin, gampang banget kok nyobain di rumah. Nih. Oh, wah siap Mbak Divana karena batu ovalnya agak sudah siap. Oke, kelihatan. Lanjutkan lagi di sisi yang lebih agak keluar. Emang kalau bahannya ya. Nah ini kalau semakin keluar dia agak jauh ya. Bismillah. Nanti di sini kan kelihatan juntainya. Nah ini ya juntainya. Dia sangat kokoh kalau kita pakainya kawat super. Nah tapi kalau misalnya kawat lain mungkin agak-agak dingkluk dikit gitu guys. Dingkluk bahasanya. Ya mungkin nggak bisa sekokoh ini ya posisi brosnya. Sip. Nih kita bikin lagi yang agak menjuntai di luar sini. Tahan. Lalu diputar. Nah ini saya tunjukkan ya. Selamat pagi Mbak Arti. Oke, kalau misalnya kawatnya kebesaran 0,3 sama 0,5, saya sarankan pakai yang 0,5 sih Mbak. Saya lebih prefer pakai 0,5 kalau bahan yang Mbak Arti bikin itu banyak menggunakan batu ya. Tapi kalau misalnya Mbak pakai mutiara air tawar atau kristal yang kecil-kecil, Mbak pilih yang 0,3. Nah nanti pada step bagian yang besar-besar Mbak dobelin langkahnya. Jadi pas pasang batu ini kan kita cuma pasang satu kali dia udah kuat banget ya. Tapi kalau Mbak pakai kawat yang 0,3 maka pada saat pasang batu Mbak dobelin lagi sehingga dia akan lebih kokoh. Jadi contoh cara dobelinnya ya buat teman-teman yang sekarang di rumah lagi nggak punya bahan persis sama kayak saya, masukin aja ke sini 2 kali. Oke, sebenarnya masukannya di tahap waktu masih masang dasar ya, tapi kalau udah
lanjur nggak apa-apa lah ya. Cuman kalau udah tahu gini kita akan mencucu sambil agak-agak. Oke, alhamdulillah guys. Oke, tarik. Nah, ini guys. Dari depan nggak kelihatan emang, tapi dari belakang dia udah kedobel 2 kali. Ini ya buat yang kawatnya mungkin belum pakai yang super, bisa bagian-bagian yang tebal di bener mbak, dingklukku nunduk ya. Jadi kayak gimana ya, brosnya tuh kayak ya masih uglik-uglik gitu deh ya. Nah, yang terpenting dalam setiap bros yang teman-teman buat, walaupun bahannya itu tebal atau berat, besar, pastikan brosnya tipis ya. Tipis gini aja, jadi nggak bertumpuk-tumpuk. Nah, ketika brosnya bisa tipis gini, itu dia akan jauh lebih rapi. Terus habis gitu, pada saat dipasang di lempengan juga jatuhnya lebih bagus. Nih, kalau dia dipasang di lempengan dia tipis, dia gini. Tapi ketika dia numpuk-numpuk banget di depannya, atau pada saat masang batunya itu nggak pas, nah, maka dia akan terlalu tebal. Wah, maaf ya. Wah, oke. Kayaknya jaringannya agak gangguan. Bismillah. Dan suaranya juga terganggu ya guys. Nanti saya buatin video ekstra aja ya. Kayaknya ini nggak bisa dilanjutkan, tidak bisa dilanjutkan. Wah, ya ampun. Assalamualaikum Mbak Syara dari Sharjah, ya Allah, senang banget ya menjauh di Dubai. Oke, kebayang ya. Nah, sekarang seperti biasa saya akan kasih satu trik buat teman-teman. Gak denger ya. Ini saya punya lempeng bentuknya bunga. Ya, jadi kayak bunga gitu. Ini saya mau pasang lempengnya di bagian depan. Caranya adalah masukkan dulu ke dalam sini ya, kawat. Lalu masukkan batunya yang kecil. Lalu batunya masukkan lagi ke dalam kawat. Wow, terus terang di sini agak susah ya berbincang-bincang karena suara pembangunan yang terjadi, guys. Semoga lancar ya bikin bangunannya. Nanti saya bikin lagi deh video. Nah ini, jadi kebayang ya, lempengan tadi bisa dipasang dan jadi kayak ada bunganya gitu di brosnya. Ini adalah sebuah teknik yang cute banget dan bikin bros teman-teman akan lebih cetar membahana. Kalau pengen lebih cetar lagi, bisa dikasih lempeng daun gini. Oke. Itu suara itu loh Mbak. Kalau motong batu kan pakai gerindra ya. Gerinda. Aduh, kok jadi kayak partai. Iya. Bener Mbak Ida, Pak Joko lagi motong keramik. Which is Pak Joko itu papa saya ya guys. Jadi rumah saya itu persis di depan rumah bapak ibu saya. Jadi kalau misalnya bagaimana Mbak tips sukses membesarkan 4 anak dan membangun bisnis di rumah, itu sebenarnya karena kalau anak-anak rewel langsung saya titipkan ibu saya di depan. Apalah kita tanpa orang tua ya guys. Nah, aduh. Wah sayang kawatnya ini udah nggak cukup begitu, jadi dia nggak bisa. Tapi ini ya. Ya, ini gini, daun ini bisa dipasang di belakangnya nih. Bukan Mbak, bukan saya yang iya Mbak Irsan.
Wah, Mbak Arik. Pak Joko memang namanya famous ya guys. Jadi rumah Bapak lagi dibetulin karena kemarin itu ada yang bocor-bocor gitu deh ya, karena musim hujan, terus jadi dibetulin deh. Oke, ini sudah kebayang ya, semoga nggak ngeblur dan tetap kelihatan. Lalu kita akan mulai pasang, karena dia kawatnya udah tinggal dikit, kita langsung akan pasang di lempengan ini. Nah, kalau pakai lempengan ini pastikan teman-teman posisinya nggak keliru ya, karena salah satu posisinya bisa dipasangin beads yang ini, tapi yang sini posisinya buntu. Jadi kalau mau dikasih sesuatu yang bergoyang di bawah, pastikan posisi yang bolongnya itu ada di bawah. Oke. Terus kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan satu kawat di belakang, masukkan lagi satunya di belakang, seperti ini. Lalu ikuti dengan masukkan peniti. Harus ada musiknya ya. Kok jadi kayak musiknya Dono Kasino Indro. Terus kita masukkan penitinya. Satu di kanan, satu di kiri. Oke. Satu masukkan lagi di kanan. Nah ya. Ini satu masukkan di kanan. Nanti dia tembus nih ke sini teman-teman. Kawatnya. Nah ini kita harus tarik pakai tang. Oke. Terus di Oke, kelihatan ya. Lalu kita masukkan lagi yang satunya. Satunya kawat dari kanan ini masukkan ke sebelah kiri. Nah ini kan kawat yang kita pakai udah tinggal dikit ya teman-teman. Nah jadi jepit di dalamnya. Nah kalau bagian belakangnya ini masih kok cuma 2 kali kurang kuat, tambahin kawat. Cara nambahin kawatnya potong dulu. Ya, potong dulu. Terus katakanlah kayak 20 sentian ya. Terus habis gitu masukkannya dari peniti bagian belakang. Jadi ini tips buat teman-teman yang mau memperpanjang atau kawatnya udah habis di jalan ya, gini. Oke, udah baca. Mbak, kalau diupload di YouTube bisa full nggak ya videonya? Terjeda agak lama, soalnya tadi siaran langsungnya. Bisa Mbak, nanti juga bisa kita share di IGTV, cuman kalau misalnya 1 jam kayaknya nggak bakalan berhasil deh. Jadi habis video ini nanti saya berhentiin dulu, upload dulu di IGTV, baru nanti kita live lagi, bikin model baru lagi, oke? Nah jadi kalau nyambung kawat masukannya dari peniti itu lebih mudah ya daripada dari depan. Terus masukkan. Oke. Nah ya, jadi dia kebayang ya teman-teman, lempengan bunga tadi bisa bikin kayak ada bunga kecilnya di antara rangkaian brosnya. Jadi dia lebih cute. Kalau mau dipasangin 2 atau 3 juga bagus loh. Oke. Nanti dari sini kalau mau nembusin lagi cari. Nah ini pasang peniti terus terang bagian paling sulit ya sebenarnya.
karena nemuin lubang-lubangnya udah tambah susah. Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita coba cari cara yang lain. Kalau misalnya dari depan udah nggak bisa masuk, terus gimana? Ya, jadi sisa kawat bisa dipeluntir-peluntir di antara manik-manik yang di depan. Mengakhiri kawat jangan dilakukan di sisi yang berpeniti. Nanti takutnya tajam kena yang pakai ya. Di sebelah sini sudah depan, ujung kawatnya dipotong. Pastikan ya ujung kawatnya kayak ini. Ujung kawatnya kesembunyi di batu, jadi bagian belakang tetap rapi dan gak tajam kalau dipakai sama pengguna brosnya. Kalau misalnya mau ditambahin juga masih bisa sih. Tambahin lagi aja ya. Oke. Kita tambahin satu lagi bunga. Masukkan. Diikutin bunga ini, bulak, tarik, terus kawatnya masukkan ke lempengan. Nah, jadi masukkan ke lempengan lagi ya. Oke, lalu ditarik. Nah, kalau misalnya pada saat ditaruh gini, kawatnya masih kelihatan, perbaiki dulu posisi manik-maniknya supaya kawatnya tetap nggak kelihatan atau dia tetap rapih. Jadi caranya tarik dulu, terus putar lagi. Oke. Nah, jadi lihat ya, bunga-bunga. Terus kalau ada sisa kawat kita potong lagi ya. Nah, ini rangkaiannya teman-teman sudah jadi. Oke. Nanti bisa dicoba bikin sendiri di rumah ya. Terus kalau mau dikasih gantungan di sisi bawahnya juga bisa. Tinggal pakein paku. Nah, ini step yang terakhir ya. Caranya masukin paku yang buntu. Masukkan batunya seperti ini. Terus kita buat loop. Lipat 90 derajat. Lalu potong ujungnya hingga tersisa 1 cm atau 1 jari. Lalu lipat ke tengah. Ini kita letakkan di sini dulu. Ya. Terus buat 2 lagi. Seperti ini. Taruh lagi di tengahnya. Ya, 1 di tengah seperti ini. Satu lagi di pinggir. Lipat dulu, potong, buat loop, letakkan di bawah. Oke. Nah, nanti bisa coba dilihat ya teman-teman, termasuk bisa nyobain juga cara masang pakai lempengan bentuk bunga supaya brosnya kelihatan kayak seperti ini.
Oke, nanti saya share ya tutorialnya di YouTube channelnya Koleksi Kiki, sama ada di web atau IGTV-nya Koleksi Kiki. Jadi teman-teman bisa ngeliat ulang dan ikutan nyobain. Jangan lupa buat yang nyobain, posting ya pakai hashtag bikin 2 pagi 2 supaya kamu bisa di feature. Dan siapa tahu ya kalau bisa pakai hashtag dilihat lebih banyak orang, bisa langsung laku. Selamat nyobain ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.